Oke guys, di video kali ini gue akan mengulas seluruh alur cerita dari film Korea yang berjudul Two Mother yang dirilis pada tahun 2017. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang dua orang sahabatan yang merindukan ibu masing-masing. Istilahnya, kedua sahabatan ini saling jatuh cinta sama ibu masing-masing dan malah bertukar ibu. Film ini mempunyai genre drama romantis dan erotis. Kita rasa cukup untuk menjelaskan bahwa film ini sangat-sangat kampret sekali. Oke lah sob, mari kita langsung saja dan inilah ceritanya sob. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua orang sahabatan yang sedang bobo bersama. Dua orang sahabatan tersebut bernama John Hyung dan Dae-jin. Saat itu, John menginap di rumahnya si Dae-jin. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba terbangun karena mimpi basah. Setelah itu, ia langsung menuju ke toilet untuk membersihkan celananya. Saat sedang membersihkannya, tiba-tiba ibunya si Dae-jin datang dan membantu John untuk membersihkan celananya. Ibunya si John ini bernama Si Young. Keesokan harinya, si John dan si Jin sedang membicarakan permasalahan soal wanita. Dikarenakan si John sangat malu jika ia berhadapan dengan seorang wanita. Ditambah lagi, ia selalu ditolak oleh para wanita. Sedangkan si Jin, ia kebalikannya dari si John. Dae-jin sangat populer sekali di mata para gadis cantik yang selalu ada di sekitarnya. Namun sayangnya, ia tidak tertarik dengan gadis-gadis itu, melainkan tertarik kepada ibunya si John, yaitu sahabat baiknya. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita yang bernama Yorin. Di sini John sangat gugup akan kedatangan si Yorin ini. Sementara itu, Jin kemudian bergegas untuk pergi dan meninggalkan mereka berdua agar si John ini lebih dekat dengan si Yorin. Namun sayangnya, Yorin ini tidak menyukai si John, sebab ia lebih tertarik kepada si Jin. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan si Jin yang sedang beres-beres di studio musik milik ibunya si John. Tak lama kemudian, ibunya si John datang. Namun sebenarnya, ibunya si John ini tidak ingin si Jin bantu-bantu membereskan dan membersihkan studionya. Akan tetapi, ibunya si Jin inilah yang menyuruhnya. Untuk ibunya si John ini bernama Yeon Hae. Diceritakan, ibunya si John dan ibunya si Jin ini bersahabatan guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan ibunya si Jin yang sedang melukis seorang pria berondong. Namun kampretnya saat sedang dilukis, si pria berondong itu malah mengajak ibunya si Jin itu untuk praktek biologi. Atuh pada akhirnya mah mereka Wah. Di sisi lain, terlihat John sedang berjalan ke rumahnya si Jin. Sesampainya di rumahnya si Jin, tiba-tiba saja ia terkejut karena melihat ibunya si Jin yang sedang John yang melihat hal itu hanya bisa diam saja dan menikmati tontonan tersebut. Namun tiba-tiba saja Jin pulang ke rumahnya dan memanggil ibunya. Di sini ibunya si Jin kemudian bersembunyi dan merasa was-was akan kedatangan anaknya itu. Dan pada akhirnya ia juga mengetahui bahwa si John berada di dalam rumahnya dan telah mengintipnya. Saat ibunya Jin dan si pria berondong itu sedang memakai kembali baju mereka, sementara itu John menghalangi perhatian Jin agar tidak langsung masuk ke ruangan ibunya. Setelah itu, ibunya si Jin kemudian menemui si John. Di sini, ibunya si Jin merayu dan coba menggodanya agar si John ini tidak memberitahu kejadian tadi siang kepada anaknya. Keesokan harinya, terlihat ibunya si Jin yang sedang bersama dengan pria berondong tersebut. Di sini pria berondong itu akhirnya memutuskan buat mengakhiri hubungan gelapnya dengan ibunya si Jin. Singkat cerita, Yorin mengajak si Jin dan si John untuk mabok-mabokan ciu di suatu tempat. Namun di sini Yorin malah nempel-nempel kepada si Jin. Sementara itu, si Jin ini malah merasa geli kepada si Yorin. Sehingga ia pergi dari ruangan itu dan meninggalkan mereka berdua. Karena mungkin Yorin ini sudah mabok dan sangne berat, Yorin kemudian mengajak si John untuk bermantap-mantapan. Wah. Namun saat si Yorin ingin membuka celananya si John, tiba-tiba saja si John tidak ingin melanjutkannya sebab ia merasa gugup dan belum berpengalaman untuk melakukan Singkatnya, John kemudian pergi dari tempat itu dan menenangkan dirinya. Tak lama kemudian, ibunya si Jin datang menghampiri si John. Singkatnya,
Si John kemudian menceritakan permasalahan itu ke ibunya si Jin. Singkatnya, setelah mendengarkan ceritanya si John, ibunya si Jin kemudian mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang bagus. Namun di sisi lain, wanita tersebut akan merasa kecewa. Mendengar hal itu, John kemudian semakin frustasi dan hal itu pun membuat ibunya si Jin ini khawatir. Di sini, ibunya si Jin kemudian mencoba menghiburnya dan memberikan ciuman kepada si John. Singkatnya, ibunya si Jin memberikan pelajaran cerah, kepada si John, agar dia lebih berani untuk mendekati para gadis-gadis. Atau pada akhirnya mah John dan ibunya si Jin teh bermantap-mantapan wah. Beberapa hari kemudian, terlihat si Yorin yang menemui John dan mengajaknya untuk pergi berkencan. Sementara itu, Jin yang melihat hal itu kemudian terkejut, sebab dia tak menyangka bila si Yorin mengajak si John untuk jalan-jalan. Namun ternyata si Yorin ini malah ngajak si John masuk ke penginapan untuk melanjutkan nya. Karena si John sudah mendapatkan pengalaman pertamanya, pada akhirnya ia dengan senang hati melayani si Yorin untuk melakukan Beralih ke scene yang lain, terlihat si Jin yang bersama dengan ibunya si John di studio. Beberapa saat kemudian, John terlihat sudah pulang dan wajah yang sangat kegirangan karena telah berhasil mencicipi liang si papapnya si Yorin. Di malam harinya, saat di rumahnya si Jin, Jin kemudian mengatakan kepada ibunya bahwa si John saat ini sedang jatuh cinta. Mendengar hal itu, ibunya si Jin ini bukannya malah senang, tapi terlihat kecewa dan sangat cemburu. Keesokan harinya, John terlihat sedang duduk di taman untuk menunggu kedatangan si Yorin. Setelah Yorin datang, mereka pun langsung pergi ke sebuah penginapan dan melakukan kembali. Singkatnya, setelah kejadian-kejadian itu, John sangat senang karena telah menemukan jati dirinya sebagai seorang lelaki. Namun di sisi lain, John merasa nggak enak kepada ibunya si Jin, karena sebenarnya ia menyukai ibunya si Jin dan begitu juga sebaliknya, ibunya si Jin itu menyukai si John. Singkat cerita, John melihat ibunya si Jin sedang bersama si Brondong di dalam mobil. Di sini, pria berondong tersebut mengatakan bahwa dia ingin kembali ke ibunya si Jin. Akan tetapi, ibunya si Jin ini menolaknya, karena si pria itu datang jika ada maunya saja. Setelah meninggalkan si pria berondong itu, John kemudian mengejar ibunya si Jin ke dalam rumah. John lalu menyarankan kepada ibunya si Jin agar dia menjauhi pria berondong tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dirinya menyukai ibunya si Jin. Akan tetapi, ibunya si Jin ini mencemoohkan perkataan si John. Di sini ibunya si Jin mengatakan bahwa si John ini hanya ingin memuaskan kebutuhan bermantap-mantapnya. Dan ia juga mengatakan bahwa si John ini ialah teman anaknya, sedangkan ibunya si John adalah teman ibunya si Jin. John yang mendengar hal itu hanya bisa diam saja, karena perkataan ibunya si Jin yang memang benar adanya. Namun, karena si John ini masih menginginkan ibunya si Jin, pada akhirnya si John ini berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan si Yorin, agar dia bisa bersungguh-sungguh kepada ibunya si Jin. Singkat cerita, ibunya si John terlihat sedang bimbang dan kebingungan, sebab suaminya memutuskan untuk bercerai dengannya. Sementara itu, Jin mencoba mencari kesempatan ketika mendengar kalau ibunya si John ini akan bercerai dengan suaminya. Di sini, si Jin kemudian menyarankan agar ibunya si John menyetujui perceraian tersebut. Ia juga mengatakan pada ibunya si John, jika ia mencintainya sejak lama dengan tulus dan tanpa memandang usia. Akan tetapi, ibunya si John ini menolaknya, dikarenakan si Jin ini adalah teman dari anaknya, dan ibunya si Jin ini merupakan teman baik ibunya si John. Sementara itu, Jin terus meyakinkan ibunya si John dengan mengatakan kalau ia mencintainya sebagai seorang lelaki. Pada akhirnya, ibunya si John luluh dan terjadilah saat itu juga wah. Saat mereka sedang enak-enaknya bermantap-mantapan, di sisi lain terlihat si John yang sedang pulang ke rumahnya, dan di sini ia melihat ibunya yang sedang mantap-mantap dengan si Jin. Melihat hal itu, ia kemudian langsung memukul pipinya si Jin. Akan tetapi, si Jin telah mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa si John itu juga telah melakukan mantap-mantap dengan ibunya si Jin. Mendengar hal itu, pada akhirnya John hanya bisa terdiam saja.
Sementara itu di rumahnya si Jin terlihat ibunya si Jin yang sedang melukis si John sebagai modelnya. Setelah itu kemudian mereka bermantap-mantap kembali dan pada akhirnya film pun selesai wah. Oke wah, itu dia alur dari film kampret ini, sungguh-sungguh cerita yang sangat konyol dan sedikit aneh. Oke wah, see you next time and bye bye.